Halo sobat, tahukah kalian kalau penyebaran Islam di Sumatera bagian selatan ini erat hubungan historinya dengan salah satu masjid yang ada di kota Pagar Alam. Bahkan pada abad ke-17 menjadi titik pertemuan ulama besar Nusantara mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaka, Fak-Fak Papua, Ternate dan Kepulauan Mindanao, Filipina. Lalu, di manakah letak masjid tersebut? Dan siapakah tokoh ulama besar yang pernah hadir menyebarkan agama Islam di negeri Besmah pada abad ke-17 itu? Yuk, tonton terus video ini. Akan banyak informasi menarik yang akan kita bahas di sini. Pada tahun 1479 Masehi, di sebuah dusun di kota Pagar Alam dibangun sebuah tempat ibadah yang hingga kini masih dipergunakan oleh masyarakat setempat sebagai tempat ibadah. Lokasi berdirinya masjid tersebut berada di Dusun Perdipe, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Adakah teman-teman yang berasal dari dusun tersebut? Nah, masjid apakah yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di bumi Besema? Berdasarkan berbagai sumber yang sudah kita kumpulkan, masjid tersebut bernama Masjid Puyang Awa. Nah, menariknya teman, masjid ini tidak menggunakan nama sebagaimana masjid-masjid pada umumnya di Indonesia yang mayoritas menggunakan nama-nama Allah atau bahasa-bahasa Arab yang memiliki arti yang sangat baik. Lalu, siapakah sosok Puyang Awa tersebut? Puyang Awak merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk sosok ulama besar yang memiliki nama asli Syekh Nur Qadim Al-Baharudin. Lalu siapakah beliau? Menurut informasi yang saya peroleh, Syekh Nur Qadim Al-Baharudin adalah cucu dari Sunan Gunung Jati dari putri sulungnya Panembahan Ratu Cirebon yang menikah dengan Ratu Agung Empu Eyang Dade Abang. Syekh Nur Qadim Al-Baharudin kecil beserta ketiga adik didikannya dengan akidah Islam dan akhlakul karimah oleh orang tuanya di Istana Pelang Kenidai yang terletak di tepi Tanjung Lematang. Sewaktu remaja, beliau digembleng oleh para ulama dari Aceh Darussalam yang sengaja didatangkan ayahnya. Ketika tiba masanya menikah, beliau menyunting gadis dari Masiban atau Muarasiban. Setelah bermufakat, beliau sekeluarga beserta adik-adiknya, keluarga dan sahabatnya membuka tanah di Talang Tumutan 7 sebagai wilayah yang direncanakan beliau untuk sebagai pusat daerah Semende. Nah, sebelum ke Tanah Besema, Syekh Baharudin bermukim di Pulau Jawa dan hidup satu zaman dengan Wali Songo. Beliau sangat berpengaruh di bagian tengah dan selatan Pulau Jawa, sedangkan Wali Songo pada masa sebelum berdirinya Kerajaan Bintoro Demak memiliki pengaruh di pantai utara Pulau Jawa. Tertulis dalam kitab Tarikul Aulia bahwa untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Demak, maka ada 16 orang wali bermusyawarah di Masjid Demak, termasuk pula Syekh Barudin dan beberapa wali dari Pulau Madura. Dalam musyawarah itu, Sunan Giri menginginkan agar dibentuk suatu negara kerajaan dengan mengangkat Raden Fatah sebagai raja atau sultan. Nah, dengan alatan negara baru tersebut tidak akan diserbu bala tentara Majapahit, mengingat Raden Fatah adalah anak dari Raja Majapahit. Konon dari 16 wali tersebut, 9 orang yang mendukung pendapat ini dan 7 orang yang berbeda pemahaman dalam strategi dakwahnya termasuk Syekh Baharudin. Lalu Syekh Baharudin atau Puyang Awak menginginkan suatu daulah seperti Madinah Al-Munawwaroh pada masa Rasulullah SAW. Namun demi menjaga persatuan umat Islam yang kala itu jumlahnya belum banyak, beliau memutuskan untuk hijrah atau melayur ke Pulau Sumatera. Dari tanah Banten beliau menyeberang ke Tanjung Tua, ujung paling selatan Pulau Sumatera, kemudian menyusuri pesisir timur yaitu daerah Ketapang, Menggala, Komering, Palembang, Enim, dan tiba di Tanah Basmah, lalu menetap di sana tepatnya di Dusun Perdipe. Lalu di sepanjang perjalanan, sebagai seorang mubaligh, beliau selalu mendatangi tempat-tempat di mana masyarakat masih belum mengenal agama tauhid dan akhlakul karimah untuk mengajarkan nilai-nilai agama Islam dengan metode yang sangat sederhana, yaitu mempergunakan kultur budaya masyarakat setempat sehingga dapat dimengerti dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Alam kehidupan bermasyarakat beberapa suku di pedalaman Sumatera Selatan, Puyang Awak adalah penyebar agama Islam yang sangat karismatik. Nama beliau menjadi legenda dari generasi ke generasi, terutama sikap beliau yang menunjukkan rasa peduli dan kasih sayang yang sangat tinggi terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Nah, di Tanah Besema pada waktu itu, Puyang Awak melihat pola hidup masyarakat sangat jauh dari kehidupan yang islami. Adanya praktek-praktek perbudakan di kalangan masyarakat, perampokan, dan penjarahan,
bahkan penculikan terhadap wanita dan anak-anak dari suku-suku lain di sekitar Besemah atau dalam bahasa Desemah disebut nampuk untuk dijadikan budak atau pacal dalam bahasa Besemah dianggap suatu kebanggaan. Nah, Buyang Awak yang memperhatikan kehidupan suku Besemah yang liar, zolim tanpa hukum dan agama tersebut, justru berpendapat bahwa di tanah Besemah adalah tempat yang tepat untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengagamakan masyarakat yang belum beragama. Nah, sosok Buyang Awak ini menjadi tokoh besar dalam perkembangannya agama Islam di bumi Besemah dan sekitarnya. Bahkan beliau juga yang mencetuskan falsafah Jagat Besemah Libau Semende Panjang, yaitu negara demokrasi pertama di Nusantara, tepatnya pada tahun 1479 sampai 1850. Akan tetapi negara itu runtuh akibat peperangan selama 17 tahun melawan kolonial Belanda. Nah, Masjid Buyang Awak yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di Sumatera bagian selatan hingga kini masih bisa kita lihat dan masih dipergunakan sebagai tempat ibadah. Namun sangat disayangkan pemerintah setempat seolah menutup mata tentang keberadaan bangunan masjid yang syarat nilai sejarah tersebut. Hingga kini, masjid yang diyakini sebagai masjid tertua di Sumatera bagian selatan ini masih seolah tertutup kabut misteri yang sangat tebal. Bahkan mungkin banyak di antara ulama dan masyarakat pagar alam, Lahat, dan Muara ini yang tidak mengetahui cerita dari Masjid Buyang Awak dan sosok dari Syekh Nur Qadim Al-Baharudin yang pada masa itu menjadi perpanjangan tangan para wali Allah untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di bumi Besemah. Semoga dengan adanya video ini, banyak di antara kita yang menjadi tahu dan makin menghargai sejarah, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang besar, yang menghargai sejarah sebagai cermin masa depan bangsa yang lebih terang benderang. Nah, sekian video dari saya. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.